Nah, jadi dari 10 pertanyaan Dokter Adit ada 4 yang ya. Ya. Jadi kalau lebih dari 3 ya, itu udah gejala hormon rendah. Udah gejala hormon rendah, berarti yang iya tadi ada 4. Berarti kalau saya sudah lebih dari 3 harusnya kita cek ya? Hormon testosteron. Ya. Boleh dicoba sih. Iya, jadi kalau lebih dari 3, dari 10 pertanyaan ada yang ya, itu udah kecurigaan. Atau pertanyaan nomor 1 atau nomor 7 itu ya, itu juga penanda hormon testosteron rendah. Walaupun kurang dari 3. Betul, nomor 1 itu yang apakah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Dr. Muhammad Rizky Triaditya pada program My Doctor. Hari ini di studio Sultan telah hadir bersama saya salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Tan Agung nih. Ini dulu teman saya nih. Sekarang sudah spesialis dan mari kita sapa Dr. Jeffrey. Silakan, Dok. Halo Dokter Adit, lama nggak berjumpa kita. Wow. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Dokter Adit? Oh, sehat. Ya, alhamdulillah. Kayaknya tambah bening aja nih, Dok. Iya dong, karena banyak kita wudhu, Masya Allah. dan perawatan. Oh iya, perawatan ini nanti boleh dikasih tahu saya, Dok. Boleh, boleh. Oke, Dr. Jeffrey ini adalah dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Islam Tan Agung. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang banyak nih nanti sama Dr. Jeffrey terkait hormon testosteron ya, Dok. Iya, iya. Jadi hari ini yang akan kita bahas terkait hormon testosteron. Baik, langsung saja Dok Jeffrey, kira-kira Dok, hormon testosteron itu apa sih, Dok? Boleh dijelasin dulu sih, Dok? Ya. Apa itu, Dok? Jadi pada prinsipnya kan hormon itu merupakan sebuah zat yang punya peran banyak di tubuh kita. Ya Dokter Adit ya. Testosteron itu adalah hormonnya para pria. Kayak Dokter Adit ini pasti ada testosteronnya ya. Karena kalau nggak ada testosteronnya pasti dia udah lemah. Oh gitu. Udah lemah syahwat, sulit punya anak ya. Dokter Adit sudah punya anak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah bisa memuaskan istri pastinya kan? Alhamdulillah. Nah, itu tanda kalau testosteronnya oke, Dokter Adit ya. Oke. Tapi jangan salah loh, ada pria-pria yang mengalami hormonnya rendah, Dokter Adit. Oh, seperti apa itu, Dok? Ya, kalau dia hormonnya rendah itu ibaratnya kayak bensin itu, kayak mobil, bensinnya habis, Dokter Adit. Oh. Jadi jalannya ngadat-ngadat. Jadi hormon testosteronnya rendah gitu ya, Dok? Betul, itu ibaratnya adalah bensinnya para pria, terutama untuk fungsi-fungsi di tubuh ya. Nah, jadi testosteron itu biasanya dihasilkan oleh biji kita, Dokter Adit. Oh, biji. Nah, tahu nggak biji yang mana? Itu testis ya, Dok? Iya betul. Jadi oleh testis atau buah zakar kita ya. buah zakar. Nah hormon testosteron itu diproduksi dari testis itu. Dia punya banyak fungsinya ke tubuh kita. Sebetulnya di perempuan juga ada dia produksi hormon testosteron. Oh, juga Cuman ada. jumlahnya lebih sedikit, 1/10 dari pria. Gitu. Oke. Dok, hormon testosteron ini berarti yang dibahas tadi berarti ketika kadarnya itu rendah. Nah, ini bisa menjangkit nggak, Dok? Menjangkit gimana maksudnya? Maksudnya mungkin menurun seperti itu karena keturunan kah? Oh ya, kalau kita berbicara penyebabnya nih kenapa hormon testosteronnya rendah ya, memang ada bisa faktor genetik atau keturunan ya. Oke. Misalnya dari orang tua kita tuh ada sebuah penyakit yang ternyata dia bikin buah zakarnya nggak produksi hormon testosteron dengan optimal. Nanti diwariskan ke anaknya juga akan menderita kondisi seperti itu, bisa jadi. Tapi trennya sekarang Dokter Adit ternyata bukan cuma karena faktor keturunan, tapi karena pola hidup yang tidak sehat. Ya. Oh. Misalnya ya Dokter Adit ya, pola hidup yang sehat ya, dia di kantor seharian sampai malam, stres gitu ya. Terus kuliah banyak kerjaan gitu ya, kurang tidur, kurang istirahat, kerja pagi siang malam gitu ya, nyari duit. Terus dia juga orangnya gemuk, terus konsumsi alkohol, merokok. Nah itu bikin hormonnya rendah, Dokter Adit. Oh, itu seperti saya itu, Dok. Dokter Adit kan alkohol? Oh, enggak lah. Oh enggak. Alhamdulillah. Tapi Dok Jeffrey kadang bergadang juga kan? Banyak juga kan kegiatan. Iya, tapi saya tidurnya cukup 7 jam iya. minimal. Berarti saya minimal harus tidurnya cukup ya, Dok? Betul, Dokter Oke, Adit. Kalau enggak nanti oke. hormonnya rendah. Siap. Biasanya orang-orang yang hormonnya rendah tuh di atas usia 40 tahun sebetulnya. Tapi saya pernah nemuin yang usia 30 tahun udah hormonnya rendah banget kayak orang usia 70 tahun. Waduh. Akhirnya itu ternyata saya cek hormon testosteronnya rendah banget. Tapi emang orang tersebut ya nggak sehat biasanya. Nah itu salah satu pemicunya. Oke.
Berarti kita harus tahu dulu nih gejalanya. Kita kan Ya. bahas sedikit nih dok. Kalau gejalanya dari penurunan kadar testosteron dalam pria itu apa sih dok? Oke, nah jadi kalau untuk gejala nih, Gejala. kita ada kayak semacam kuesionernya. Saya tanyakan langsung ke Dokter Adit ya. Ada 10 pertanyaan. Dokter Adit langsung jawab ya, ini on the spot. Siapa tahu ternyata Dokter Adit hormonnya rendah. Kenapa langsung saya dok? Iya, yang pertama, apakah libido atau dorongan seksual Dokter Adit menurun akhir-akhir ini? Tidak. Tidak ya. Ini yang nonton juga boleh sambil jawab ya. Hitung yang ya mana yang tidak mana. Satu tadi, apakah libido atau dorongan seksual menurun? Oke. Yang kedua, apakah Anda merasa lemas dan kurang tenaga? Gimana tuh jawabnya? Iya atau tidak? Iya. Apakah Anda merasa lemas atau kurang tenaga? Iya itu kan. Iya. Nah, kurang lemas dia ya. Iya. Dua, oke. Yang nomor 3 lagi ya, apakah daya tahan dan kekuatan fisik Anda menurun? Ya. Ya, oke. Nomor 4, apakah tinggi badan Anda berkurang? Tidak tahu sih. Tidak, berarti ya. Tidak. Nomor 5, apakah Anda merasakan kenikmatan hidup menurun? Tidak. Tidak, ya. Nomor 6, nah ini kayaknya iya nih Dokter Adit nih. Wah, apa nih? Apakah Anda sering merasa kesal atau cepat marah? Tidak. Tidak dong. Tidak ya. Tidak. Nomor 7, apakah ereksi Anda kurang kuat? Tidak. Yakin? Yakin. Oh yakin. Lanjut lagi, nomor 8. Apakah Anda merasakan penurunan kemampuan dalam berolahraga? Iya. Ya, oke. Nomor 9. Apakah Anda sering mengantuk dan tertidur setelah makan malam? Iya. Ya. Nomor 10. Apakah Anda merasakan adanya perubahan atau penurunan prestasi kerja? Tidak. Tidak ya. Nah, jadi dari 10 pertanyaan Dokter Adit ada 4 yang ya. Ya. Jadi kalau lebih dari 3 ya, itu udah gejala hormon rendah. Udah gejala hormon rendah, berarti yang iya tadi ada 4. Berarti kalau saya sudah lebih dari 3 harusnya kita cek ya. Hormon testosteron. Ya. Boleh dicoba sih. Iya, jadi kalau lebih dari 3 dari 10 pertanyaan ada yang ya, itu udah kecurigaan. Atau pertanyaan nomor 1 atau nomor 7 itu ya, itu juga penanda hormon testosteron rendah. Walaupun kurang dari 3. Betul, nomor 1 itu yang apakah gairahnya rendah, nomor 7 itu apakah ada kekerasan ereksi menurun. Oke. Tadi Dokter Adit waktu saya kesini ya pemirsa ya, dia lagi tiduran ngantuk-ngantuk kan ya, sama orang-orang di sini juga ya. Iya, Nah itu udah mulai gejala, mulai kurang bertenaga, mudah ngantuk. Itu saya curiga jangan-jangan hormon testosteronnya rendah. Siap. Ya. Nanti saya periksa habis ini ya. Iya, jadi Oke, harus oke. periksa Dokter Adit Oke, ya. oke. Siapa tahu hormon testosteronnya rendah, Iya. kita terapi biar nanti ereksinya kuat Dokter Adit, bisa membahagiakan istrinya. Oke. Itu. Dok, itu tadi gejala. Berarti gejala itu sama penyebab ya dok ya? Beda. Beda? Oh, kalau penyebabnya apa dok? Penyebab 1 faktor usia. Oh ya. Ya, usia di atas 40 tahun tuh mulai rendah. 2 faktor keturunan, itu tuh pasti juga ya. 3 kalau misalnya buah zakarnya ada bengkak atau riwayat sakit yang akhirnya merusak infeksi. produksi hormon testosteron, itu juga bisa gitu. Oke. Dok, gimana sih dok cara kita mengetahui nih, tadi misalkan rendah selain kita pemeriksaan penunjang, itu bisa nggak didiagnosis atau dari pemeriksaan fisik aja dok? Ya, jadi kalau kita mendiagnosis apakah hormon testosteronnya rendah atau tidak, itu nggak bisa cuman kita kira-kira aja ya. Oh iya. Yang tadi saya tanyakan 10 pertanyaan, itu dia hanya memprediksi kecurigaan. Yang pastinya itu adalah harus diambil darah. Ya, jadi kalau kita mau cek hormon testosteron, syaratnya pertama kita harus puasa 12 jam, Dokter Adit. Puasa. Nah, ceknya harus Berarti pagi saya hari. puasa nih. Puasa nanti dari Puasa. malam ya. Ambilnya pagi antara jam 7 sampai 10 pagi Oke. ya. Nanti diambil dalam bentuk darah kira-kira 1 sampai 3 ml. Kelihatan nanti hasil hormon testosteronnya berapa. Oke. Itu. Terus dok, ini bisa diobatin nggak dok? Kalau misalkan nih ternyata hasil hormon testosteron kita rendah, bisa diobati nggak dok? Atau prosesnya alami aja dok? Jadi pasti kalau meningkatkan hormon testosteron ada yang alami dan ada yang berbantu ya. Oke. Kalau yang alami pasti masalahnya pasti males. Kita ini banyak yang enggan disuruh ya. Suruh apa nih dok? 1 olahraga. Dokter Adit olahraga nggak? Nah itu masih kurang nih dok. Aduh kurang ya. Kurang sekali. Dokter Adit kalau nggak salah pesepeda ya. Sepeda sih. Iya, Tapi sepeda. sekarang jarang nih dok. Karena hujan terus kita nih. Iya, buah zakarnya kegesek-gesek terus, tuh produksi juga nggak gitu bagus bagi kesehatannya. Oh jadi ya. itu nggak bagus. Ya kalau sampai kegesek-gesek lama, apalagi sampai kesemutan, itu nggak bagus juga. Tapi ada nggak dok bersepeda yang aman? Tidak ada yang aman ya Ya, sebenarnya? prinsipnya kalau saran saya bersepeda, 1 pilih dudukannya yang lebih empuk. Oh, 2 oke. jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama kerasa kesemutan itu kurang begitu baik juga. Artinya tidak boleh yang berlebih-lebihan. Seperti itu Ya, betul. Oke, kalau sepeda ya secukupnya gitu Ya, juga lah. jadi Dokter Adit nggak ada olahraga? Ada dok. Apa? Ya nge-gym lah tapi Masa? Iyalah, sekarang kan sudah mulai. Oh, nge-gym di kasur apa di fitness? Fitness lah. Oh, di tempat fitness. Ya. Jadi Sekarang di
ruangan saya udah barbel dok. Bagus sekali ya. Bagus. Ini olahraga rutin ya, seminggu 2-3 kali itu membantu meningkatkan testosteron secara alami. Olahraganya satu, perbanyak aerobik yang memacu kerja jantung seperti lari tadi ya, senam, kardio. bersepeda ya, kardio gitu. Sama juga latihan beban ya. Latihan beban itu bagus, Dokter Adit ya. Oh berarti saya sudah bagus nih mencoba sudah Iya. mulai mencoba. Ini Sudah saya lagi cukup coba. mencoba dirutinkan ya, seminggu 2-3 kali Dokter Adit ya, biar tetap strong dan kuat, nggak ngantuk-ngantukan gitu ya. Bagus tuh berarti. Dok, efek samping dari terapi tadi kita Oh iya, bahas. belum ya. Oh saya langsung mau. Itu gejala hormon rendah. Aduh. Sih. Jadi sudah lupa nih. Itu tadi yang alami olahraga ya. Ayo kita skip dulu, skip. Dok, kalau mengobati tadi gimana? Dok? Jadi kalau Diobati gimana? pengobatan terapi hormon itu ada beberapa cara, Dokter Adit ya. Yang paling sering saya gunakan itulah dengan suntik-suntikan. Oh, Ya. oke. Ada Suntiknya, obat ya, Dok? suntiknya tahu nggak di mana, Dokter Adit? Di mananya, Dok? Nah, di pantat ya. Oh, di Jadi banyak pantat. yang takut dikira suntik hormon disuntik di penis. Enggak, ya. Iya. Jadi kalau kita suntik hormon itu dia suntiknya di pantat, biasanya ada periode waktu 3 minggu sekali atau 3 bulan Berarti sekali. selama ini tuh ada yang orang disuntik di penis tuh berarti Bukan hormon itu. Oh, itu benar atau Itu gimana, Dok? biasanya silikon untuk memperbesar penis ya. Nah, Dokter Adit disuntik penisnya? Oh, enggak, Dok. Enggak ya. Iya. Bahaya soalnya itu, Dokter Adit. Jangan ya, sebaiknya ya. Berarti itu malah tidak dianjurkan ya, Dok ya? Ya, kalau yang suntik silikon ya, Ya. memang ada juga suntikan di penis untuk membuat ereksi, ada obat-obatannya khusus. Tapi yang sering saya temuin di Kalimantan Selatan, banyak orang yang suntik kayak minyak gitu, supaya penisnya gemuk gitu, gemoy gitu. Nah, berarti itu nggak bagus ya berarti ya? Bagus, jangan Dokter Adit ya. Kita kembali ke obat tadi, Dok. Oh, iya. Obatnya ini apa, Dok? Oh ya, Seperti obatnya apa contoh-contohnya? tadi ada suntikan ya. Alternatif lain juga ada yang dalam bentuk gel ya. Kalau gel diusap di Oh, di penisnya berarti? enggak, kok di penis terus. Lah, di perut. Loh, di perut? Iya, gel kan gel hormon. Kalau di penis ya gimana menyerapnya, Dokter Adit? Oh, gitu ya. Di perut, di perut. Berarti salah. Iya, Nah, di kan kulit. saya belum tahu. Oh, Dok, iya, ya. iya. Dikasih tahu dah. Berarti kalau obat-obatan untuk memicu hormon testosteronnya untuk bisa naik itu ada Ada semacam gel ya? alternatifnya, ada suntikan, sama yang terakhir juga ada obat tablet. Biasanya sesuai kebutuhan. Hati-hati kalau pemberian hormon nggak boleh sembarangan. Oke, Sering konsultasi tuh, ya, iya dok. ada orang yang suntik-suntik hormon, terutama biasanya kalau yang mau membesarkan otot gitu ya, itu bisa ada efek samping segala macam, bisa mengganggu kesuburan, nanti sulit mau punya anak gitu. Oh, itu bisa mempengaruhi dari hormon testosteron juga ya. Betul, gitu Dokter Nah, Adit. tadi obat nih efek sampingnya, Dok, gimana, Dok? Kalau pemberian obat-obatan tadi ada nggak, Dok? Ya efek samping ada, efek ke depan juga ada Dokter Adit. Nah, gimana tuh? Efek samping dulu nih. Efek samping. Kalau efek sampingnya ya, satu kita harus mengevaluasi bagaimana fungsi prostat, terutama penanda kanker prostat. Oke. Karena kita nggak boleh kalau prostatnya itu nanti ada ternyata resiko kanker prostat, nggak boleh terapi hormon. Oh, nggak boleh. Yang kedua kita harus monitor juga kekentalan darah. Kalau istilah medisnya disebut dengan hematokrit, ya. Karena kadang pemberian terapi testosteron dia meningkatkan produksi sel darah merah, takutnya kekentalan darahnya semakin meningkat. Oh. Makanya biasanya saya monitor terus tuh gimana darahnya, ya. Jadi Ya, pemeriksaan sebelum pemberian hormon itu betul. lab kimianya juga ya, Dok? Ada ya? beberapa Bisa ya? pemeriksaan darah juga. Nah, efek kedepannya Dokter Adit, yang di bawah jadi mudah ke depan. Oh, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan maksudnya ke depan itu artinya kan penisnya itu akan ereksi terus ya, Dok? Betul. Nggak terus juga Dokter Adit. Ya maksud terus-terusan ereksi terus. Maksudnya ereksinya membaik, bisa lebih optimal. Jadi kalau pada pria yang hormonnya rendah, timbul dia gangguan ereksi, ereksinya akan membaik gitu Dokter Adit. Oh, berarti bagus dong. Iya bagus, efek ke depan kan? Efek ke depan, oke. Ya, namanya juga efek ke depan. Ya, saya kira ke depan ini bakalan nggak bisa balik lagi, Dok. Wah, bahaya itu Dokter Oh, Adit. iya, Gitu. iya, Jangan iya, ya. Dok, kalau cara alaminya gimana, Dok? Ya tadi Cara- sudah ya olahraga ya itu satu ya. Yang kedua nih tidurnya Adit durasi tidurnya berapa jam? Tidurnya jam berapa Dokter Adit? Nah, nggak karuan sih, Dok. Jam berapa? Kadang bisa jam 2 Jam malam. malam bangunnya jam Bangunnya rutin sih, jam subuh jam jam 4 jam biasanya. 4. Berarti tidur cuma 2 jam. Kadang-kadang sih, Dok. Aduh, hati-hati buah zakarnya bisa mengecil lama-kelamaan karena produksi hormonnya kurang optimal. Waduh. Ereksi pagi gimana Dokter Adit? Masih ada nggak? Alhamdulillah lah.
Ini biasanya laki-laki itu normal ya dok? Berarti Normal. kalau bangun tidur, Iya. ereksi itu normal ya? Iya. Nah ini alhamdulillah masih dok. Alhamdulillah masih yakin. Yakin. Biasanya kalau orang kurang tidur, Tapi kan tidur ini kan juga tadi kalau dihitung dari totalannya kan yang cukup 7 ya dok? iya. Nah kalau misalkan kita kadang di sela-sela kita kegiatan ada tidur sedikit-sedikit gitu itu Tidak. bagus nggak dok? Enggak. Nggak Yang efektif bagus juga? itu tidur itu nggak bisa dicicil dan harus kontan. Kenapa Oh. harus 7 jam langsung gini? Kita tidur 7 jam, di 2 jam terakhir tidur dari 7 jam, itu kita banyak stadium dalamnya. Stadium dalam itu yang buat tubuh kita produksi hormon testosteron. Berarti kalau saya terus-terusan kayak gini lama-kelamaan akan mempengaruhi. Hormonnya kecil, buah zakar mengecil, timbul nanti gangguan ereksi. Berarti kalau pagi-pagi sudah tidak terlalu ereksi lagi itu Iya. sudah tanda dia dok? Hati-hati. Tapi masih bagus kan? Alhamdulillah sih. Apa perlu kita periksa bersama? Tadi kan sudah di scoring. Oh iya. Ya, harus diperiksa kan? Ya, kali aja mau kita periksa langsung nanti bisa. Oh iya. Nanti di belakang ini. Iya. boleh. Baik, Bapak Ibu, ini tadi kita sudah bahas ya banyak Ya. sekali permasalahan akibat dari hormon testosteron yang rendah. Banyak sekali ternyata yang bisa mempengaruhi hormon testosteron itu rendah. Kira-kira dok, untuk closing nih, untuk Bapak Ibu nih, sahabat Sultan, ada nggak dok nih sekitar saran lah yang bagus gimana, atau kalau misalkan nanti mau berobat di sini, bagaimana dok? Ya, jadi kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ya, kalau misalnya nih suaminya ya atau Anda yang laki-laki merasakan kok gairahnya rendah, ereksinya kurang optimal, mudah lemah, lesu, usia udah di atas 40 tahun, hati-hati, itu adalah penanda dari gejala hormon testosteron rendah. Kalau memang ada gejala hormon testosteron rendah, perlu dilakukan pemeriksaan dan pencari tahuan lebih pasti apakah betul hormon testosteronnya rendah atau tidak dengan pemeriksaan hormon testosteron di darah. Jika memang hormon testosteronnya rendah, maka itu salah satu indikasi untuk mendapatkan terapi supaya tetap sehat, bugar, dan prima di ranjang saat bersama istri. Baik, makasih banyak dok. Ya, sama-sama, Dr. Adit. Ditunggu undangan nikahannya dok. Amin, Dr. Adit. Dr. Adit juga ditunggu. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada terkait rendahnya hormon testosteron tadi. Saya Dr. Muhammad Rizky Tiraditya dan Saya Dr. JP Albari Tribo, spesialis andrologi. kami pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.